Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini, nak? Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan kita hari ini. Oke, anak-anakku masih semangat mengikuti pembelajaran daringnya. Yuk, semangat yuk. Semangat, semangat, semangat ya. Yuk. Kita semangat ya sayang, sambil berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa ketemu lagi di sekolah tercinta kita. Oke anak-anakku, hari ini kita akan lanjut materi matematikanya ya sayang ya. Minggu terdahulu kalian sudah melaksanakan kegiatan penilaian harian setelah kalian belajar tentang pecahan. Hari ini kita akan lanjut materi kita yaitu KD 3.3, di mana KD ini kita akan mempelajari tentang pembulatan ya. Pembulatan itu ada pembulatan kesatuan terdekat, kepuluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat dan seterusnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pembulatan pecahan campuran atau bisa kita artikan kita nanti belajar tentang pembulatan kesatuan terdekat ya. Ingat pecahan campuran nak? Ya, bentuknya pecahan campuran bagaimana? Atau contohnya? Ya, iya pintar. Contoh pecahan campuran misalkan 2, 3/5. Inilah yang disebut pecahan campuran, di mana ini terdapat 2. Ini sebagai apa kemarin? Bilangan bulat, nggih pinter. Dan 3/5 sebagai pecahan. Ya, jadi pecahan ini terdiri dari angka 2 yang merupakan bilangan bulat dan 3/5 yang merupakan pecahan. Nah, dari pecahan ini nanti kita akan coba membulatkan kesatuan terdekat ya. Contoh soal sekarang. Perhatikan contoh soal. Bulatkan pecahan 6 2/7 kesatuan terdekat. Kita diminta membulatkan berapa? 6 2/7. Nah, sebelum kita bulatkan ya, kita uraikan dulu pecahan berikutnya. Pecahan berikut maksudnya pecahan 6 2/7 ya, kita uraikan bagaimana kita pisah antara bilangan bulat dan pecahannya. Bagaimana caranya? Caranya 6 2/7 sama dengan ini bisa kita tulis seperti ini nggih. 6 bilangan bulat ditambah dengan 2/7 bilangan pecahan. Nah, karena 6 ini merupakan bilangan bulat, maka ya karena kita diminta untuk apa? Membulatkan kesatuan terdekat, maka yang kita bulatkan adalah pecahannya. Ya, jadi kita hanya membulatkan pecahannya. Yang bilangan bulat ini dibiarkan, tidak diapa-apakan. Kita tinggal mencari pembulatan dari pecahannya ini. Okay? Nah, karena 6 merupakan bentuk satuan, maka kita tinggal membulatkan pecahan 2/7. Okay? Karena 2/7 ini masih bentuk pecahan, maka kita apa? Bulatkan. Nah, cara membulatkannya sebelum kita bulatkan perlu kita ingat karena ini bentuk pecahan ya. 2/7 ini bentuk pecahan ya. Berarti nanti apa? Jika dia mendekati 0, maka kita bulatkan ke 0. Jika dia mendekati angka 1, maka kita bulatkan ke 1. Kenapa? Kita hanya pakai patokan 0 dan 1 karena ini bentuk pecahannya. Ya, pecahan biasa, ya. Karena jadi yang perlu kita ingat jika, ya. Jadi yang perlu kita ingat apa? Jika
pecahan itu mendekati 0, maka dibulatkan ke 0. Dan jika pecahan mendekati 1, maka dibulatkan ke 1. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mendekati 0, maka dibulatkan ke 0. Jika mendekati 1, maka dibulatkan ke 1. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengetahui pecahan 2/7 itu mendekati 0 atau mendekati 1? Nah, caranya bagaimana? Untuk membulatkannya, cara yang paling mudah adalah kita membuat garis bilangan. Ya, jadi untuk membulatkan pecahan 2/7 ini, supaya kita tahu apakah dia mendekati 0 atau mendekati 1, kita perlu membuat garis bilangan. Garis bilangan itu yang seperti apa? Ini loh garis bilangan. Ini loh ya. Ini loh garis bilangan. Ya. Nah, ini nanti kita isi. Ini nanti kita isi. Angkanya dari berapa? Dari 0. 0, kemudian karena penyebutnya 7, maka kita awali dari 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, dan 7/7. Dari sini 7/7 itu bisa kita tulis 1. Bisa kalian lihat di sini. 2/7 dia mendekati 0 atau mendekati 1. Mendekati mana dia? Kalau 0 dia hanya terpaut 1, 2, ini 0. Nah, sama 1. Dia lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 0. Ternyata apa? Pecahan 2/7 itu lebih dekat ke 0. Nah, jadi bagaimana? Karena dia lebih dekat ke 0, jadi bagaimana? Ayo, ada yang tahu jadi bagaimana? Nah, karena 2/7 mendekati 0 atau lebih dekat di 0, jadi dia dibulatkan, atau maka 2/7 itu dibulatkan ke 0. Kemana? Ke 0. Nah, setelah itu bisa kita uraikan seperti tadi. Jadi 6, 2/7 sama dengan tadi 6-nya bilangan bulatnya masih utuh 6 ditambah 2/7. Tadi dibulatkan ke berapa? Yuk, 2/7 dibulatkan ke 0, berarti ditambah 0. Sama dengan berapa 6 ditambah 0 sayang? 6. Nah, bagaimana? Mudah? Mudah nggih? Mudah. Yang penting kalian apa? Mau oret-oretan. Pakai oret-oretan, Bu Guru yakin pasti akan mudah. Nah, sekarang coba kalau contoh kedua sekarang. Kalau contoh kedua 10 4/5 sama dengan, kita uraikan dulu kembali, 10 ditambah berapa? Ditambah 4/5. Nah, kita menyelesaikan ini dengan bagaimana? Membuat garis bilangan lagi. Kita buat garis bilangannya. Bagaimana garis bilangannya? Tapi sebelumnya yang dibulatkan yang mana? 4/5. Kita bulatkan ya, dengan cara membuat garis bilangan. Kita buat garis bilangannya dulu sayang. Nah, setelah itu kita kembali ya,
Karena ini adalah 4/5, kita awali dari 0 dulu. Nah, 0. Kemudian penyebutnya berapa? 5. Angka terkecil setelah 0 berapa? 1. Berarti 1/5. 2/5. Kemudian 3/5. 4/5. 5/5. 5/5 bisa kita tulis 1. Nah, bisa kita lihat sekarang. Dia lebih dekat kemana ya? 4/5. Ini 0, ini 1. Tiung. Nah, dekat kemana dia? Lebih dekat ke 1. Pinter. Nggih. Dia lebih dekat ke 1. Berarti bagaimana? Karena 4/5 lebih dekat dengan 1, maka bagaimana tadi catatannya? Atau yang perlu kita ingat, jika dekat ke 0 dibulatkan ke 0, jika dekat ke 1 maka dibulatkan ke 1. Jadi 4/5 dibulatkan ke 1. Jadinya bagaimana? 10 4/5 sama dengan 10. Terus tadi 4/5 dibulatkan ke berapa? 1, berarti ditambah 1. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 11. Nah, mudah toh? Mudah enggak sayang? Mudah nggih? Relatif cukup mudah. Yang penting kalian mau belajar. Nah, Bu, itu tadi kalau kita membulatkan kesatuan terdekat berupa pecahan, Bu. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau tahu caranya membulatkan ke mana? Ke puluhan terdekat dan ratusan terdekat bagaimana? Nah, kalau seperti ini bagaimana, Nak? Kalau kita ingin mengetahui pembulatan puluhan terdekat dan ratusan terdekat, yang perlu kita perhatikan adalah nilai tempatnya. Nilai tempatnya. Kalau tadi kesatuan terdekat itu yang kita bulatkan adalah pecahannya, maka untuk ke puluhan, ratusan, dan ribuan kita perlu memperhatikan nilai tempatnya. Misalkan ada angka 367. Nilai tempat 7 dia menempati apa? Iya, intersatuan. Kemudian yang 6 dia menempati apa, sayang? 6 ini menempati puluhan. Kalau 3 menempati ratusan. Nilai tempat ini yang dulu kalian pelajari masih kita gunakan. Jadi nilai tempat ini yang perlu kita ingat. Jika kita diminta untuk pembulatan ke puluhan misalkan, maka yang perlu kita perhatikan adalah nilai satuannya. Kalau kita diminta ke ratusan, maka yang perlu kita perhatikan adalah puluhannya. Ke 100 yang perlu kita perhatikan apa? Ratusannya. Ini adalah kuncinya. Sebagai contoh, satu saja contoh, contoh pembulatan ke ratusan terdekat. Tadi sudah Bu Guru katakan, nek ratusan, kalau ratusan terdekat berarti yang kita perhatikan apa? Puluhan, puluhannya, nilai tempat puluhannya. Jadi ini sebagai catatan kita. Jika puluhan angkanya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dan jika puluhannya 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kuncinya apa? Puluhannya, angkanya kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, atau jika
puluhannya 5 atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Ini adalah patokan kita. Ya, misalkan sekarang ada angka 246. Betul, 246. Salah. 200 berapa? Bacanya 246. 246 ini kita diminta untuk keratusan terdekat, ya. Keratusan terdekat. Maka yang kita perhatikan apa? Ratusan. Berarti kita perhatikan puluhan. Puluhannya berapa? Ini 4 ini. Ya, angka 4 ini puluhannya. Puluhan. Bu Guru tulis P, ya, puluhan. Puluhannya dengan angka 5 lebih besar mana? 4 dan 5 itu lebih besar mana? Lebih besar 5. Ini toh. Berarti dia dibulatkan ke bawah. Ke bawah 4 jadi 4. Bukan. Ya, bawahnya ini jadi 4 ini kita rubah jadi angka 0. Otomatis di sebelahnya satuannya juga kita tulis 0. Kita tinggal nulis 2-nya ratusannya seperti ini di sini. Berarti bagaimana? 246 itu jika dibulatkan ke ratusan terdekat akan menjadi 200. Nah, sekarang kalau contohnya misalkan 375. Bagaimana? Kita lihat angka 7-nya ini. Pindah sini dulu. Ini puluhannya, nggih. 7 sama 5. Besar mana? Besar 7. Berarti kalau besar 7, ini bagaimana? Ini kasih 0. 0. Yang tadi angka 3 kita bulatkan ke atas. Atasnya 3 berapa? 4. Kita pindahkan sini 4. Oke. Kalau tadi kan, kalau yang berapa? 246. Tadi angka 4 lebih kecil dari 5. Kita 0 karena ini 4 lebih kecil, maka 2-nya ini tetap ratusannya tetap 2. Nah, ini 7 lebih besar dari 5, maka kita tambahi ratusannya, kita tambahi 1 jadi 4. 400. Atau 400. Paham ya, Nak, ya? Paham, nggih? Biar lebih paham nanti kalian bisa latihan soalnya, nggih. Nah, untuk hari ini tugas kita hari ini, tugas wajibnya, ya, seperti biasa nanti kalian setelah selesai silahkan kalian unggah di GC. Ini tugas wajib, ya. Tugas wajibnya nomor 1, 4/5 dibulatkan menjadi berapa? Ayo. Nomor 2, 3/7 dibulatkan menjadi titik-titik. Nomor 3, 23/4 dibulatkan menjadi titik-titik. Kemudian yang keempat, 9, 2/6 dibulatkan menjadi titik-titik. Terakhir nomor 5, 10, 5/8 dibulatkan menjadi titik-titik. Ini adalah tugas wajib kalian yang artinya kalian harus mengerjakan dan kemudian diunggah di GC. Untuk latihan pembulatan yang keratusan terdekat, kalian bisa lihat buku paket kalian. Nah, kalian buka buku paket halaman 34 poin 4, ya. Itu silahkan kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan untuk latihan biar kalian lebih memahami materinya. Oke? Oke, anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini.
kita lanjut pertemuan yang akan datang. Terus semangat ya sayang ya, meski kita masih belajar lewat daring. Akhir kata, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.